Sri Anatin di lobi. Kembali ke sini, apakah masih terlihat materinya? Terlihat ya? Baik, kita mulai. Materinya hari ini 3, yang sudah ditanyakan sebulan lalu, kita akan coba kita lakukan dengan benar. Jadi, ini mengganggu lagi nih, Sri, masuk lagi. Makanya sebenarnya lebih baik sudah masuk di awal sehingga tidak terganggu nih. Jadi di fasilitas Word, Office Word itu disediakan cara membuat daftar isi dengan mudah ya. Contoh, kita sudah mempunyai materi atau file yang akan dibuatkan daftar isinya. Seperti ini contohnya ini. Ini terlihat nggak? Bab 2. Bab 2 terlihat nggak tadi yang saya bagikan? Tidak ya? Oh ya, sorry. Kita bagi lagi. Ini agak repot karena harus pilih satu-satu. Nah, contoh yang ini. Ini materinya yang kita mau buatkan daftar isinya. Jadi nggak perlu diketik lagi. Coba kita tambahkan 1 halaman ke bawah. Tekan saja Ctrl dan Enter. Ya, ini sudah tambah 1 halaman. Ini. Nah, ingat ya, lihat. Untuk membuat daftar isi itu, tadi sudah jadi dulu materinya. Biasanya memang materi sudah selesai baru daftar isi dibuat. Walaupun ini posisi daftar isi di depan. Ya. Jadi, lihat baik-baik. Masuk ke pilihan reference. Ya, references. Dalam bahasa lurus-lurus kita baca references, ya, reference. Lalu pilih nanti ini, lihat kelompok table of contents ini, table of contents. Nah, yang kita pilih pertama, lihat ada kata add text, tambahkan teks, itu maksudnya ya. Ya, tunggu, kita diganggu dari tamu lagi. Kita lihat dulu siapa lagi nih. Selpirani, masuk keluar dia. Kita kembali sini. Add text dipilih, ya. Lalu, lihat ini, ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Level 1 itu judul besarnya, ya. Level 2 itu subjudul. Level 3 itu anak subjudul. Jadi dia bertingkat nanti. Ya, pertanyaan untuk bab 2, memahami atau mengidentifikasi program aplikasi Microsoft Word. Menurut kalian itu masuk level berapa? Siapa yang bisa? Ayo. Level 1 tadi itu judul ya. Level 2 itu subjudul. Level 3 itu anak subjudul. Kalau begitu, kalau misalnya ini kita membuatkan daftar isi nanti, bab 2, memahami atau mengidentifikasi program aplikasi Microsoft Word, ini masuk level berapa? Silakan yang mau menjawab, aktifkan mic-nya. Level? Level 2. Oh, ini Rahmawati ya, level 2. Ada yang lain? Bagaimana? Stella, suara kurang jelas. Oke, Pak ulang ya. Pak ulang. Dalam membuat daftar isi yang kita mau buatkan daftar isi otomat, itu kita masuk nanti dari menu reference. Kemudian kita lihat kelompok table of content. Ada 3 kelompok di sini, table of content. Ini nanti dipilih setelah selesai diatur. Lalu ada add text. Dari sini nanti kita pertama memulai. Nah, di kelompok add text itu ada 3 pilihan, ada 3 tingkatan yang harus kita pahami. Level 1 itu judul.
Level 2 itu subjudul, level 3 itu anak dari subjudul atau menu, begitulah ya. Jadi yang tertinggi adalah level 1. Nah, kalau contoh ini bab 2 memahami atau mengidentifikasi program aplikasi Microsoft Word, ini masuk kelompok apa? Level berapa? 1, 2 atau 3? Ayo yang paham, yang bisa, yang mau coba. Level? Oke, belum paham ya. Itu masuk level 1 atau kan judul. Jadi kita pilih dia, di blok dulu, gini, lihat, di blok seperti ini. Ini masuk ke pilih level 1. Oke, begitu ya. Kalau dia berubah posisi, diperbaiki lagi menjadi ke tengah dia. Paham ya? Halo? Ya, nanti yang dikumpul tugasnya dalam bentuk Word ya, lihat. Lalu kita coba lanjut. Kalau bab 2 ini tadi menjadi level 1 sebagai judul, di dalam bab 2 ini ada beberapa subjudul yang kalian sudah punya materi ini. Misalnya ini, 1, sejarah singkat Microsoft Word. Ini nanti kira-kira masuk level berapa? Level? Level 2 ya? Level 2, Pak. Level 2. Oke. Betul, betul. Itu level 2. Kita pilih dia level 2. Ya. Kalau berubah ini ya kasih lagi namanya, nomornya. Kemudian menjalankan Microsoft Word. Ini masuk level 2 juga ya. Ya toh, level 2. Nomornya tadi berubah, aktifkan kembali. Kita coba lanjut ya. Nah, yang ini level berapa ini? Level 2 juga, Pak. Masih level 2 ya. Ini tadi nomor berapa ini? Nomor 3. Kita coba lanjut. Ini juga masih level 2. Oke, itu tadi yang 1 saja dulu kita buat contoh atau sedikit ya. Ini kita buatkan namanya menu daftar isi. Kalau mau kita aktifkan level ketiga, misalnya di mengenal kotak dialog ini, kita aktifkan di sini level 3, bisa di blok sekaligus ya. Coba diulangi. Ini kita masuk kembali ke reference, lalu pilih level 3 dia. Oke, sampai dia hilang, bukan dia hilang, tapi dia bergeser ke bawah. Aktifkan kembali penomorannya, ya. Tadi sesuaikan seperti ini, ya. Paragrafnya berubah, ya. Diubah lagi menjadi 0 dia tadi, seperti ini dia. Sebentar, kita perbaiki dia. Ini berubah-berubah karena menggunakan sistem penomoran otomatis.
Kalau mau, jangan gunakan sistem penomoran otomatis tapi manual. Cuman juga kurang bagus. Oke lah, ini dia sudah naik. Nah, nanti hasilnya di bawah urutan keempat atau level 2, ini akan terlihat sebagai level 3. Mungkin masih belum paham sebagai gambarannya, tapi kita akan menampilkan ya. Anggap yang kedua ini kita buat sebagai judul ya. Kalau ini sebagai judul lagi, maka ini menjadi level berapa? Level 1. Oke, betul. Ya. Share ke tengah. Lalu menyimpan ini kita buat juga sebagai judul. Ini masuk level berapa? Level 1 ya. Menyimpan, contoh lah ini kita ganggu ini, jadi seperti ini dia. Menyimpan itu jadi judul utama, berarti masuk level 1 juga. Nah, anggap sudah selesai diatur semuanya ya. Kalau sudah selesai diatur, ini coba kita buang dulu yang lain ini karena ini sebagai contoh aja. Biar tidak terlalu banyak ya. Nah, setelah selesai diatur tadi, kita kembali ke halaman depan yang kosong tadi ini, yang kita sudah kasih kosong. Lalu, kemudian masuk ke menu reference kembali, lihat ini. Table of content dipilih, diklik, ya, diklik aja. Lalu pilih, kamu mau yang seperti apa tampilan urut-urutannya nanti. Saya sih senang yang pertama aja ya, pilih yang pertama, lihat hasilnya, ditunggu, secara otomatis daftar isi sudah hadir ya. Ini tinggal diubah saja kontennya menjadi daftar isi seperti itu. Coba kita ubah ini biar tidak masuk di. Saya ulangi ya, saya ulangi biar ini tadi kita sudah membuatkan formatnya, sudah selesai kita buat ya, ya kan? Sudah selesai kita buat, di sini saja kita buat, nanti kita aplikasikan table of content itu tetap bisa di sini nih. Maka nanti bab 2 ini kita turunkan aja, ya. Ini dia sekarang nih. Ini daftar isi yang baru kita buat, daftar isi. Tapi jangan lupa sebelum membuat ini sebaiknya sudah dibuatkan halamannya, nomor halaman. Coba tadi kita cek ya. Bab 2 tadi itu kan kita tentukan dia menjadi level berapa? Level 1 kan? Ini tingkatan pertamanya. Lihat. Dia lebih ke kiri. Nomor 1 sejarah singkat itu level 2 ya kan? Dia agak masuk ke dalam. Nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 tadi mengenal kotak dialog Microsoft Word. Itu agak masuk ke dalam. Kemudian kita tadi tentukan level 3-nya itu di bagian mengenal kotak dialog 1-8. Lihat ya posisinya, bukan persis di bawah 4 tapi masuk ke tengah lagi sedikit. Kemudian bagian berikutnya tadi membuat dokumen, kita buat itu judul, dan menyimpan juga kita buat judul. Inilah daftar isi yang kita baru buat, tidak sulit ya, sebentar saja sudah jadi gitu ya. Ini Sri dan Kotima. Oke. Sarinaimau. Tunggu dulu. Sarinaimau itu masuk kelompok ini enggak? Oh iya betul.
Pokoknya yang kita izinkan hanya orang-orang yang menyelesaikan tugas dulu. Yang tidak selesai tugas, ya di luar saja dulu ya. Kita konsisten dulu. Baik, kembali ke sini. Kira-kira, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Bisa dimengerti atau tidak ya? Nanti hasil rekamannya kita kirim ya, biar bisa diulang-ulang. Ada yang mau bertanya? Atau sudah oke? Biar kita masuk ke materi kedua. Bagaimana, Robert Kabes? YouTube. Bingung? Coba angkat tangan dulu yang merasa tidak tahu, belum tahu. Atau yang sudah tahu? Ini. Halo? Suara saya kedengaran? Apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Oke, kalau dengar, bagaimana? Apakah sudah mengerti materi yang baru disampaikan, membuat daftar isi itu? Atau sulit? Gampang kan? Baik, kita lanjut yang kedua. Ya, nanti tugasnya ada untuk itu ya. Jadi membuat satu pekerjaan yang daftar isinya otomatis seperti ini, tidak oleh manual ya. Nanti lihat videonya kalau kurang paham ya. Video yang ini, hasil rekaman barusan ini yang kita kuliah nih. Bukan video yang lain, tapi yang ini. Baik, kita lanjut yang kedua ya. Yaitu membuat border. Border. Siapa yang tahu arti border? Coba angkat tangan. Border itu apa? Apa? Coba Kotima dulu, baru muncul tuh. Apa itu border? Kotima, apa itu border? Menebalkan huruf, Pak. Oh, menebalkan huruf. Oke, Kotima bilang border itu menebalkan huruf. Yuniar, itu salah atau salah ya? Yuniar, Kotima tadi bilang border itu menebalkan huruf. Menurut Yuniar, itu salah atau salah? Tidak ada jawaban benar. Berarti salah. Yang benar apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Paulina? Baru Pak adalah Ya. fasilitas Microsoft Word yang dan Baca materinya sekarang. Border itu kan tahu border. Biasanya itu dipakai di halaman depan seperti ini. Nggak kelihatan ya wajahnya ya? Hentikan dulu ya. Tunggu. Border itu biasanya dipakai untuk apa nih? Lihat nih, seperti ini nih, sampul nih. Ini siapa punya nih? Pandra Lalonto. Ini ada bordernya nggak ini? Coba lihat kamera ini. Ada nggak bordernya ini yang dibuat si Pandra ini? Nggak ada.
Border biasanya dipakai untuk halaman depan atau sampul ya. Boleh dibuat sendiri atau boleh memilih dari yang disiapkan oleh office. Oke. Saya yakin sebagian besar sudah tahu, tetapi ada yang hanya tahu menampilkan, cuman tidak tahu cara untuk mengatur atau membuat tampilan atau mengubah tampilannya lebih rapi ya. Oke. Nah, border itu tadi di mana dibuat? Di halaman depan ya. Nah, contoh seperti ini. Tadi daftar isi sudah ada. Kita tambahkan satu halaman untuk membuat judul ya, judul. Contoh seperti ini. Materi perkuliahan komputer dasar. Nainggolan. MPD ya. Ini ditambahkan logonya misalnya. Gak ada logo ya? Yang ada saja dulu sementara ya. Contoh nih, nggak usah diprotes kok. Kenapa pakai logo yang lain gitu ya? Ini sementara. Saya cari logo Poltekkesnya agak lama, nggak pernah disimpan sih. Nah, contoh seperti ini nih. Ini kan sudah ada logo, sudah ada nama juga. Terus kita buat ini Poltekkes Sorong Prodi 3 Keperawatan Fakfak 2020. Nah, ini di sini yang nanti biasanya dipakai border ya. Border itu batasan atau hiasan pinggir. Sering disebut border and shading ya. Ya, tujuannya sih memperindah. Jadi sebagai rahasia buat kalian, tugas itu ini rahasia sebenarnya, nggak bisa dikasih tahu, tapi kasih tahu aja biar kamu tahu. Ada bukan beberapa, hampir banyak orang melihat kan tampilan luar itu biasanya sebagai sesuatu yang membuat orang jatuh hati ya kan. Selanjutnya nanti terserah Anda kan begitu. Tampilan awal itu dulu yang orang lihat. Setelah itu nanti urusan berikut lah. Jadi dalam membuat tugas, desainlah tugasmu itu serapi mungkin, seindah mungkin. Itu diawali di halaman depan. Ya. Nah, buatlah itu di border atau di sampul. Boleh mengaktifkan border, boleh tidak. Tapi kita coba agar semua menggunakan border. Diawali dari masuk ke pilihan desain ya. Lihat design, design. Oke. Kemudian masuk ke page ya, pakai border. Nah, setelah itu lihat ini kotak dialog page border itu ada 3, yaitu border, yang kedua page borders, yang ketiga shading ya. Kita di pilihan kedua yaitu page border. Nah, lihat nih, aktifkan art. Sebagian sudah tahu ini, tapi semoga ini kita pahami lebih jauh. Pilih art ya. Di sini ada none. Sebenarnya itu bacanya nan, bukan none. Ya. Nah, pilih salah satu. Pilih salah satu yang mau digunakan. Yang ini berarti sudah tersedia. Contoh saya pilih ini. Lihat ini ada custom width. Ini berarti width-nya ini untuk besarannya ini, besarannya. Misalnya ini 14 kita ubah menjadi
20 atau 30, maksimal ini 31. Saya buat misalnya 20 aja dah. Ya. Ini bisa diubah nggak warnanya? Nggak bisa, ini mati dia warnanya. Tetapi ada yang bisa diubah warna, seperti kita coba cari. Nah, ini bisa diubah warnanya kalau yang ini nih. Nih, dari color automatic ini, ya, color automatic ini, tadinya dia warna hitam, coba kita ubah menjadi warna merah. Ya. Contoh ini, tadinya ini merah, kita ubah menjadi warna ungu misalnya. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 20 misalnya ya. Pastikan ini dulu. Lalu coba di OK. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini dicetak berarti ini tidak mengikuti margin. Margin kita sudah pelajari pertemuan kedua ya, margin. Margin itu kan batasan-batasan kertas ya. Ini marginnya ini coba kita cek dulu berapa ya. Marginnya ini topnya 2, bottomnya 2, leftnya 2,5, rightnya 2,5. Kita tanya dulu nih, masih ingat atau sudah lupa nih? Ya, masih ingat atau sudah lupa nih? Tunggu, Ruth Kabis sudah dari tadi di teras menunggu. Ya. Lucia ada nggak? Halo Lucia. Margin itu kalau melihat dari tampilan di monitor ini, untuk ukuran bawah berapa di sini disiapkan, Lucia? Berapa sentimeter? Bapak. Bagaimana? Suaranya juga nggak jelas nih. Robert. Untuk margin bawahnya berapa ini yang disiapkan di sini? Robert. Dari kotak dialog ini loh. Robert dengar toh pertanyaannya. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? 2, Pak. Ukuran margin bawah 2 ya. Kalau kiri? 2,5. Oke, ternyata masih banyak yang ingat. Nah, lihat ini, kembali ke border. Border ini yang ditampilkan ini menurutmu berapa sentimeter ini? Apakah ada 2 ini? Coba nih, Ini. Apakah ini border ke bawah ini ada 2 cm ke pinggir? Ada yang bisa jawab? Nggak paham, nggak kelihatan. Ini nih border yang tadi kita aktifkan tapi belum diatur. Ini semua 1 cm. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, itu semua 1 cm. Nah, ini. Sementara border yang benar itu harusnya mengikuti dari margin yang kita sudah atur. Marginnya ini kan tadi atasnya
2, bawahnya 2, kirinya 2, kanannya 2. Nah, tugas kita, tugas kalian, ini nanti border ini digeser mengikuti margin. Margin yang sudah ditentukan. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali ke desain tadi, masuk ke border, page border. Lihat nih, masuk ke pilihan option. Ya. Lalu ada kotak dialog measure from. Di sini ada pilihannya edge of page. Ubah ini menjadi teks. Di sini ya, di sini dia punya kunci, jangan sampai salah. Dari measure from edge of page, ubah itu edge of page menjadi teks. Sudah? Lalu di OK. Setelah itu di OK lagi yang kedua nih, lihat hasilnya. Dia sudah mengikuti, border itu sudah mengikuti margin yang kita tentukan sebelumnya. Berbeda kan dengan tampilan border yang kita aktifkan di awal tanpa diatur. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah ditentukan bordernya sesuai marginnya, border itu kan biasanya hanya di halaman depan, bukan ke semua halaman. Jadi kita atur kembali, masuk ke desain, pilih page border, lihat ini, apply to, ya, apply to. Di sini kalau belum dipilih biasanya itu whole document, artinya diaktifkan untuk semua dokumen. Seperti ini, lihat nih. Nih, ini berarti dia dipakai untuk semua halaman. Tidak disarankan seperti ini, ya. Lalu yang disarankan bagaimana? Aktifkan itu border hanya untuk halaman depan saja. Caranya bagaimana? Page border, kemudian ini tadi apply to ini, kalau di laptop menanti pilihannya whole document, whole document, kamu pilih yang ketiga itu di section first page only. Jadi diaktifkan hanya untuk halaman depan saja atau halaman pertama saja. Kalau kamu pilih yang ini di section all except first page, itu artinya berarti pilihan ini dipakai untuk semua halaman kecuali untuk halaman depan. Jadi halaman depannya tidak dipakai kalau kita pilih di section all except first page, ya. Kita pilih ini yang di section first page only, begitu ya. Kemudian kita OK. Ini dia aktif di halaman depan saja. Sampai di sini, ada yang mau tidak bertanya? Silakan. Ada yang tidak mau tanya? Kenapa Lucia kaget? Dulu berapa motor itu? 11. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti rekamannya dibagi di grup ya. Kalau mau ulang-ulang bisa diputar-putar kembali. Ya, pasti agak lupa-lupa nanti mungkin kalau hanya satu kali melihat. KBC, Robert dan Ruth, bagaimana? Apakah bisa diikuti? Azwan? Bisa ya? Oke, semoga bisa karena nanti akan ada tugasnya di bagian kedua itu ya. Bagian pertama tadi membuat daftar isi, bagian kedua membuat
apa ini? Border. Lalu bagian ketiga, materi terakhirnya hari ini, jangan banyak-banyak dulu. Kalau banyak nanti malah tidak mengerti sama sekali, lupa semua nanti. Banyak masuk, banyak keluar ya. 3 materi sudah banyak itu. Yang ketiga adalah drop cap. Ya, drop cap. Nanti bisa ditanya di grup kalau tidak tahu, atau bisa diketik komentar di bawah video kalau tidak tahu ya. Kalau mau bertanya. Kalau bertanya tidak dimakan kok. Ya. Kemarin berapa, Pak? Sabtu lebih itu betul ya? Kita coba masuk di drop cap ya, drop cap. Lihat, kita kembali ke materi yang tadi aja, yang kita sudah pakai untuk membuat daftar isi ini sudah ada. Ya. Siana itu, Pak? Drop cap itu membuat satu huruf itu, huruf yang paling di depannya itu dibuat lebih besar dibanding huruf yang lain, ya, huruf yang lain. Biasanya sih itu dipakai orang ya sebagai hiasan-hiasan saja. Jadi coba lihat di materinya itu di halaman Ini ayam dari itu. sudah di-download kan materinya. Coba lihat dulu halaman berapa? Tak lupa. Drop cap. Jadi hurufnya itu diperbesar berapa baris, bisa 2 baris, ya minimal 2 baris. Kalau 1 baris itu tidak drop cap namanya, ya. Bisa 5 baris. Jadi nanti tugas berikutnya adalah tugas ketiganya. Nanti kalian juga membuat drop cap. Lihat ya. Gimana dia ya? Hei. Dikta. Nah, nih lihat halaman 13. Ada itu. Drop cap. Ya, lihat nih. Drop cap atau dropped capital letter itu maksudnya singkatan dari drop cap itu. Dropped capital letter adalah huruf atau kata pertama dalam paragraf yang ditampilkan berukuran lebih besar dan mencolok. Yang penting nanti dibikin saja. Untuk memberikan drop cap pada awal paragraf, ikuti langkah ini nih, lihat. Ya, pilih ya. Ini nggak usah saya harus baca satu persatu, kalian baca aja. Kita langsung praktek untuk membuat drop cap itu. Contoh, kita masuk di sini nih. Jadi yang mau diaktifkan drop cap-nya itu di huruf pertama depan ini. Contoh ini untuk saat, di kata saat ini. Nggak perlu dipilih hurufnya, tinggal aktifkan saja kursornya di sini, ya. Diklik di sini. Masuk nanti ke pilihan drop cap. Drop cap-nya sudah di mana nih? Lihat nih, masuk ke insert ya. Masuk ke menu insert. Lihat ini. Drop cap. Apa tadi kepanjangan dari drop cap itu? Paulina. Tunggu sebentar ya. Surat-suratnya. Ya nanti tuh diambil.
Tinggal 24 lokasi. Kabinnya dipegang mati. Sudah bisa ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, bukan ketiga, memang ketiga. Kita lanjut dulu untuk mencoba membuatkannya. Jadi tadi kita pilih saja kalau kata S yang mau di drop, yang dibesarkan, misalnya nanti kita buat lebih besar dia sebanyak 3 baris, berarti S ini nanti, huruf S ini akan besarnya sebanyak 3 baris di depan saja sendiri, tanpa kita memperbesar dari font size ini, ya, tidak memperbesar dari font size, tetapi dari drop cap. Jadi pastikan tadi posisikan kursor di kata S, di kata saat ini, atau di tengah juga bisa, karena yang dicari adalah huruf depannya. Lalu kemudian pilih drop cap. Nah, ini kalau langsung di drop cap, dia akan menentukan sesuai dengan berapa baris standar. Jadi kalau tidak ingin itu, kita bagusnya memilih drop cap option, ya. Kita memilih berarti. Nah, ini kita pilih drop cap. Lihat ini, ada lines to drop. Berapa garis yang mau, berapa baris ya? Garis. Lines garis ya. Berapa garis yang mau di drop? 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya kita buat saja 4 ya, contoh. Di OK. Nah, ini huruf S ini sudah membesar sebanyak 4 baris. Di depannya ini ada kalimat sebanyak 4 baris ya. Sebanyak itulah huruf S ini diperbesar. Nah, coba kita buat untuk contoh lain. Contoh misalnya di atas ya, itu tadi sudah bagian akhir itu kayak kelihatannya. Misalnya di sini, di kata bagian-bagian dasar dari Microsoft Word yang perlu Anda ketahui di antaranya, di sini nih, coba kita aktifkan drop cap-nya itu, kembali lagi dari insert, kemudian drop cap, masuk ke drop cap option, kemudian nanti pilih drop it. Misalnya kita mau buat ini dua garis ya, lines to drop to, di OK. Lihat nih hasilnya. Beda tadi yang kita pilih 4 pasti lebih besar lah. Kira-kira ini bisa diubah nggak menjadi lebih besar atau lebih kecil? Kalau kecil udah nggak bisa, karena kan dropnya minimal dua garis. Nah, maksimalnya berapa? Coba kita buat 20, bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Maksimalnya 10 garis. Hasilnya seperti ini. Ini dia. Tapi kalau seperti ini juga kurang
kurang bagus lah. Ini B ini mau mengikuti kalimat yang mana ini? Nah, diedit aja ya, diedit, masuk lagi drop cap option. Ini kan cocoknya 2 baris ini tadi, karena ini bagian-bagian dasar sampai dan antaranya ini hanya 2 baris, kita pilih jadi 2 aja. Jangan 10 kebanyakan tuh. Seperti ini dia. Ya, contoh lah ya. Maka nanti di tugas ketiganya kalian membuat itu yang diaktifkan ada 3 ya. Yang pertama daftar isi, yang kedua border, yang ketiga drop cap ya. Drop cap-nya itu diaktifkan di setiap kata depan semua paragraf nanti. Jadi berbeda-beda besaran garisnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, dan seterusnya begitu. Karena ini sebagai contoh ya. Jangan drop cap juga kita bisa ubah warnanya, kita bisa memilih. Contoh nih, kita mau berikan drop di kata Microsoft ini, berarti di huruf M ya. Di huruf M, kita pilih dropped, misalnya 3 huruf, 3 garis. Oke. Ini juga bisa diganti besaran hurufnya atau warnanya ya sama, masuk dari menu home ya. Menu home seperti ini. Dibesarkan dan seterusnya. Nah, apa bedanya dengan kalau kita memperbesar huruf tidak melalui drop cap? Contoh lihat nih, saya pilih M yang kedua di kalimat kedua nih. Di paragraf kedua, saya blok, kemudian coba saya aktifkan, kita perbesar dia, lihat ini. Nanti biar tahu perbedaannya ya, lihat nih. Untuk huruf M pertama yang menggunakan drop cap tadi, itu tidak ada membuat space atau ruang kosong. Sementara kalau kita membesarkan satu huruf itu dengan memperbesar spesial begitu dia sendiri, ada jadi ruang kosong. Ini kan menjadi percuma, menjadi sia-sia. Ya, ini pembedanya mengapa disediakan fasilitas drop cap dengan tujuan agar tidak memakan tempat yang kosong. Biasanya drop cap ini dipakai oleh para wartawan menulis di koran atau majalah atau apalah begitu ya. Sedangkan kalau di tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah ini jarang, tapi sering orang menggunakannya di kata pengantar. Nah, nanti sebagai latihan di awal tadi Pak sampaikan, nanti pastikan drop cap itu di semua kata depan setiap paragraf ya, setiap paragraf, bukan setiap kalimat. Tolong dibedakan. Kalau tidak tahu beda paragraf dan kalimat, nanti tanya Pak Hari Sepang. Kalau tidak tahu berarti nanti Pak Hari Sepang hajar kamu orang. Oke, sampai di sini. Ada yang tidak mau bertanya? Angkat tangan. Yang mau bertanya silakan. Robert. Dari tadi ngintip-ngintip nih Robert. Kedengaran nggak? Ayo, ada yang mau ditanya Robert? Tidak ada? Hello. Azwan. Azwan ada ke tidak ini? Tidur kapan? Ada. Oh. Melinda? Ada. Sampai di situ kira-kira ada yang mau ditanya? Tidak ada.
Kalau tidak ada, Pak kasih tugas. Semoga bisa dikerjakan. Untuk tugas kali ini, nanti ingat ya, saling mengejar. Jadi, siapa yang kumpul pertama dan benar, kan nanti kalau semakin lama, pasti juga benar semua. Tapi siapa yang mengumpul pertama dan benar, itu nilai terbaiknya. Jadi semakin cepat mengumpul dan itu benar, itu nilai terbaik. Nanti berurutan. Kalau misalnya mengumpul pertama tapi nggak benar, ya nggak bukan nilai terbaik itu. Misalnya si Kotima ngumpul pertama, nilainya tugasnya benar dan dia yang pertama kumpul, berarti Kotima nilai 100. Kalau si Melinda kumpul kedua, nilainya tugasnya benar, berarti Melinda yang nilai 99 begitu. Kalau Robert ngumpul yang ketiga dan tugasnya benar, Robert nilai 98 dan menurun sampai mahasiswa terakhir berapa nanti. Kita akan melihat siapa yang terakhir, ya itulah dapat nilai yang paling rendah. Jadi bisa kau hitung, kalau kamu 42, berarti mahasiswa terakhir itu yang ngumpul nilai terendahnya berapa gitu. Apakah dipahami? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, saya share ulang bagian ini. Tugas. Ya, tugas. Buatlah resume atau inti sari dari perkuliahan tatap maya hari ini. Meliputi prosedur mengaktifkan apa tadi? Daftar isi. 2 border. 3 drop cap. Oke. Ini yang pertama ya. 2, aktifkan daftar isinya. Daftar isi ini nanti satu halaman. Satu halaman. Aktifkan daftar isinya. 3, buat kata pengantar. 4, buat halaman judul. 5, dikumpul dalam format .doc atau docx. DOC berarti 2000, tidak pakai DOC lagi, kita pakai docx ya, atau Word ya, Microsoft Word. Dikumpul dalam format doc atau Microsoft Word pada formulir yang akan dibagikan nanti.
waktu pengumpulan tugas paling lambat 1 minggu dari hari ini. Jadi nanti terakhir hari Senin pukul 23.59 WIB. Tolong untuk tidak ditanya lagi, Pak, saya nggak bisa ngumpul tugas. Itu berarti sudah dikunci formulirnya, ya. Tolong biasakan membaca di grup, ya. Jangan ditanya-tanya, padahal di atas sudah ada. Biasakan untuk membaca dulu sebelum bertanya. Oke, ini silakan di screenshot yang akan dikerjakan. Sudah? Tugas aktifkan. Apakah terlihat yang mau dikerjakan screenshotnya? Halo? Terlihat, Pak. Yang mana ya? Ini ya, terlihat semua ini, materi ini? Iya, sogok mabuah nih, BPKB nih. Jolo yala penuh. Halo, terlihat nggak nih? Sudah di screenshot? Oke, kalau sudah, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Saya tutup screenshotnya, share screen-nya. Ada yang mau bertanya? Yuniar dan Dewi ya? Yuniar dengan siapa itu? Dewi. Ya? Itu Dewi Ratnasari. Dewi Ratnasari. Oke. 1 jam dari sekarang daftar hadir baru Pak bagikan, ya. Ingat screenshot diambil. Screenshot dan ini daftar partisipan di sebelah kanan itu diambil yang ada namamu, ya. Daftar partisipan. Ini tidak ada di cloud, ya. Nanti, oke, ya. 1 jam setelah dibagi, tolong dengarkan baik, tolong dikerjakan. 1 jam setelah dibagi hanya dipakai atau hanya berlaku formulir itu 1 jam. Setelah itu ditutup. Maka biar kau hadir hari ini dianggap tidak hadir. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Sudah, Pak. Mantap. Bagaimana Kabes? Ada yang mau ditanya? Tidak? Oh ya, kau hebat. Bagaimana Lucia? Kau dengar ke tidak? Tugasnya tahu ke tidak? Sudah, Pak. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak akhiri. Ya, bagaimana, Kabes? Pak, begini Pak, saya kan HP-nya ada gangguan Pak. Ya. Absen ini Pak. Solusinya Pak? Ya pakai HP lain toh. Pakai HP teman, tapi akunnya diganti. Jadi misalnya begini, siapa temanmu di situ? Kabis Pak. Siapa? Kabis Pak. Iya, temanmu siapa? Gampari Pak, Gampari.
Sampari. Sampari Iha. Misalnya Sampari itu mengirim formulir, nanti membukanya itu pakai Chrome. Robert kau buka itu pakai Mozilla atau Opera atau browser bawaannya, begitu. Mengerti kah? Biar bisa, karena apa? Akan batasi mengumpul kehadiran itu satu HP satu kali. Sebenarnya itu bisa diakali dengan satu HP, bisa dengan berapa kali kirim, tapi akunnya harus berbeda. Paham ya? Mengerti kah tidak? Mengerti, Pak. Ya, kan sudah tahu membedakan browser kan? Browser itu kan software yang kita bisa pakai untuk berinternet. Salah satunya misalnya Google Chrome, Mozilla, ada Edge, ada Opera, ada browser bawaan dari HP masing-masing. Seperti itu. Jadi jangan sampai kau hadir hari ini, lalu tidak isi daftar hadir, Pak anggap kau tidak hadir. Kau susah kata rada. Begitu ya. Selpirani, woi Ibu Ketua, sampaikan di teman, minggu depan kalau mau ikut kuliah, kerjakan tugas 1, 2, 3 habis. Kalau tidak, biarkan dia di luar, tidak akan keluar nilainya. Ya. Ibu Ketua dengarkan tidak ini? Dengar, Pak. Ya, bagus. Masih ada pertanyaan? Selain dari si Robert Kambu, Robert Kabes. Mana yang Robert, mana yang Kabes? Oh, itu Robert, yang sana Kabes. Yang sebelahnya saya sampai Oke. Ya sudah. Sekali lagi Pak tanya. Masih ada yang mau bertanya selain mereka? Biar kita tutup. Capek juga bicara. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri perkuliahan ini hari ini sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Paling lambat hari apa? Oke. Hari Hari Senin, Pak. pukul 23.59 UIT, bukan WIB. Waktu Indonesia tambah-tambah. Tidak ada ampun lagi. Beberapa kali ini sudah banyak permakluman buat kalian. Sekarang tidak ada lagi. Sudah kenal toh, jadi begitu. Ya, kita akhiri pertemuan ini. Semoga tidak ada kendala dalam membuat tugasnya. Kalau ada masalah atau tidak paham, silakan tanya di grup. Sekali lagi, tanya di grup, jangan japri. Nanti kalau kau japri lagi, saya blokir kau. Sudah jelas kah? Kecuali grup Pak kunci, silakan di japri. Tapi kalau grup terbuka, silakan berdiskusi di grup. Apa tujuannya? Bisa jadi ada yang kau tanya itu teman lain sudah paham. Nanti biar teman lain yang jelasin. Begitu ya. Jangan Pak semua yang jelasin. Capek juga. Pak punya pekerjaan banyak juga ya. Bukan hanya kosa aja. Iya. Tapi tidak apa-apa. Saling bantu. Ya Selfie, bantu teman-teman. Ibu Ketua itu harus proaktif ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kita jumpa kembali minggu depan. Selamat siang. Ambil daftar hadirnya, screenshotnya sebelum saya kunci, sebelum saya tutup. Tempo. Pak. Sudah bisa diedit, sudah bisa tutup.
Yang sudah ambil screenshot boleh live atau boleh meninggalkan ruang. Boleh meninggalkan meeting room ya, silakan. Kalian keluar semua baru Pak tutup pertemuannya. Jangan sampai masih mau ambil screenshotnya untuk daftar hadir.